Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di acara Ini Usahaku edisi Kata Cerita dan workshop How Apparel. Tentunya kita akan membahas seputar usaha clothing line dan sablon kaos bersama owner-ownernya. Yang ini yang Mas siapa Mas? Boleh Mas kenalkan ke pemirsa Mas? Saya Arif dari How Apparel. How Apparel. Yang itu pojok? Halo, saya Renji dari Kata Cerita Semarang. Kata dari How Apparel dan Mas Renji dari Kata Cerita. Kalau Mas Renji ini sendiri bergerak di dunia clothing ya Mas ya? Iya betul. Di dunia clothing yang konsepnya seperti apa Mas? Bisa diceritakan dulu lah sedikit-sedikit dulu ya. Oke, buat teman-teman yang baru kenal atau baru tahu Kata Cerita Semarang, jadi itu konsep kami sebenarnya itu desainnya tentang kata-kata dan parodi-parodi gitu Mas. Oh parodi, Yeah. gitu dulu ya. Yeah. Ya ini kalau Mas Arif ini Mas, kalau How sendiri rumah sablonnya seperti apa nih Mas? How Apparel itu ya awalnya kita kan bergerak di bidang sablon digital. Dan kita mulai jalan di sablon manual ya gesut gitu. Ya. Ya gitu ya, teknik sablon ya. Oke ya. Oke, kita akan berbicara lebih lanjut sama Mas Arifin dan Mas How. Pertama saya akan mulai dari Mas Renji dulu. Ini Mas, sebelum kita berbicara kata cerita, kasih tahu dulu dong backgroundnya ke pemirsa. Mas Renji itu nama lengkapnya siapa, terus profesinya sekarang masih kuliah atau udah bekerja atau gimana? Oke Mas, coba. Waduh, nama lengkap. Nama panggilan aja ya Mas? Ya oke lah. Ya, saya biasa dipanggil Renji. Sekarang saya berstatus mahasiswa semester 1, barusan lulus. Bocil ya? Sangat generasi Z ya soalnya ya. Ya, Gen Z. Terus gimana Mas? Oke, awal mula Kata Cerita itu sebenarnya tuh waktu habis lulus kuliah SMK. Kan ngisi waktu luang tuh Mas, mau masuk kuliah. Nah, cari kesibukan, bingung mau ngapain. Nah, karena kegiatan itu kepikiran buat clothing line ini. Ya udahlah, jadilah Kata Cerita. Jadilah Kata Cerita. Oke, Ya. yang menginspirasinya Mas Renji ini melihat dari mana Mas? Kok bisa terbentuk akhirnya jadi Kata Cerita ini? Boleh nyebut brand? Ya monggo, silakan. Ya, awal mula tuh kan lihat kayak distro-distro gitu kan gaya desainnya kan biasanya kan ya kayak gitulah, tau lah. Yang bentuknya kata-kata gitu kan jarang itu Mas. Jarang. Nah, aku lihat punyanya si ya kalian kalau tahu teras rumahmu ya itu kan modelnya kayak kata-kata gitu, main kata-kata. Kok kelihatannya kok menarik juga. Nah, dicoba diterapin ke Kata Cerita sendiri itu Mas. Mas Renji akhirnya Iya. ya terinspirasi dari salah satu brand juga ya, Nah, dan brand besar itu. membuat brand sendiri dengan nama Kata Cerita. Itu udah berusia berapa lama Mas? Usianya masih sebiji jagung. Berarti kalau bulan Mei berarti berapa Mas? Mei. Ya masih belum hampir 1 tahun ya. Ya, hampir 1 tahun badan. Belum ada malah. Mei tahun kemarin baru dibikin Mas. Oh, Baru oke. banget. Apakah sudah ada store offline-nya apa masih online? Saat ini kita masih online. Nah, Dan alhamdulillah barusan aja kita memperlebar pasarnya di marketplace. Kita udah mulai pasaran di marketplace juga selain di Instagram. Generasi Z itu sudah langsung memanfaatkan teknologi jualan zaman sekarang ya. Harus Mas, harus. Nah, oke. Selepas dari clothing, itu tidak akan bisa bergerak tanpa bisnis workshop rumah sablon. Ya. Kita langsung aja nih, udah ada Mas Arifin dari How Apparel. Bawaannya tuh saya nyebut How terus. Soalnya tuh How-nya saya kira How bagaimana, ternyata HAO ya Mas ya. HAO ya Mas. Bisa jelaskan sedikit Mas Arifin mengenai perjalanan dari How sendiri, kenapa memutuskan membuat rumah konveksi workshop sablon gitu Mas? Oke, sebenarnya kita cerita dari awal dulu sebelumnya How ya. How itu dulu kita tuh main game Mas. Oke. Clash of Clans. Oh, Clash of Clans. Dulu kan namanya klannya itu Semarang How. Nah, karena saya rasa desainnya bagus semua, sambil How-nya aja itu. Itu sekitar tahun 2014-2015. Berarti kita tuh awalnya itu dari bisnisnya malah jual pakaian gitu Mas. Oh baru ya? Awalnya justru jualan dulu ya? Jualan dulu, dari 2015 sampai 2018. Karena ada, dulu pernah kejadian juga yang agak nggak enak itu 2016. Kita udah ada offline store, kemalingan lah. Wah, sudah banyak asam garam ya kayaknya ya? Lumayan, itu satu toko saya tuh habis semua. Satu toko Mas? Jadi cuma tinggal beberapa piece gitu ya? Cuma habis Mas, hanger, kaos, tinggal besi-besi yang buat
display aja gitu. Kok ya kober ya paling nyawa. Sampai itu apa kamar pas itu yang kordenya itu emang sikat juga. Jadi benar-benar bersih 2016 itu. Nah terus saya kan memutuskan untuk waktu itu kan karena modal udah menipis. Saya kebetulan ada tawaran kerja dulu. Terus saya kerja sambil online gitu. Masih jual clothing juga ya. Terus pada tahun 2019 saya kok mikir nih, wah saya kan suka desain, suka apa saya nggak produksi gitu kan. Nah mulai 2019 itu bulan Maret 2019 saya mulai produksi kaos sendiri. Sudah ada how apparel ini, sudah ada rumah konveksi, sudah ada. Udah ada, nanti kita di rumah dulu. Kita awalnya itu pakai mesin sablon digital itu DTG. Oh DTG sama Polyflex itu awalnya 2019. Oke, sedikit penjelasan dari Mas Arifin dan Mas Renji. Kita akan bahas-bahas lagi lebih lanjut setelah pesan-pesan yang berikut ini ya, pemirsa. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Halo pemirsa, kembali lagi sama saya di acara Ini Usahaku. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi lah lebih dalam. Tadi sudah masuk di sesi perkenalan bersama Mas Arifin dan Mas Renji di usaha clothline dan sablon. Oke, kita akan sama Mas Renji dulu, Mas. Untuk kata cerita sendiri, itu kan sudah berjalan dalam usia beberapa bulan ini ya, hampir 1 tahun. Itu tantangan yang sudah dihadapi seperti apa? Kalau tantangan banyak ya Mas. Pertama kan kita sebagai bisnis kan harus cari pasarnya dulu. Kita kan testing mesti kan Mas, ingin cari tahu ini kalau misalnya kita ngeluarin produk ini, itu nanti ada yang beli nggak? Namanya orang jualan kan mesti cari cuan lah. Ya kan? Pasti. Ya kan. Gak mungkin kita nggak cari uang. Ya itu yang pertama tuh itu kita harus bisa mastiin pasarnya ini ada apa enggak kalau kita rilis produk ini. Terus ya rata-rata itu Mas, kalau kita produksi yang dikhawatin yaitu ada marketnya nggak, ada pasar yang mau beli nggak. Gitu sih Mas biasanya. Terus setelah berjalan beberapa bulan ini, dari kata cerita sendiri sudah mengeluarkan berapa artikel? Kalau artikel ya Mas, berarti ini kita barusan rilis artikel baru banget. Barusan hari ini kita rilis artikel baru. Totalnya berarti ada 9 artikel ya. Dan itu berapa piece Mas kira-kira?
dari awal? Wah, kalau berapa piece ya? Ratusan sampai ya? Wah, belum, kalau ratusan Mas itu skalanya udah besar banget Mas, sampai ratusan ya. Kalau ratusan Mas Arifin pasti Wah, suka. jelas ini suhunya. Gimana? Ya paling puluhan ya. Ya puluhan Mas. Dan itu selain yang beli banyaknya range umurnya. Kalau range umur ya sekitar seumuran sama saya gitu Mas. Generasi Z ya. Benar ya, sekitar segituan, jarang malah belum ada kayak bapak-bapak gitu. Ibu-ibu belum. Generasi Z belum pernah main PS1 berarti Mas. Oh. Pernah Mas. Oh, Pernah main. Alhamdulillah, jadi masih tahu rasanya jadi kuno. 90s game displaynya belum bagus sekarang. Sekarang kalau Mas Arif ini Mas, dari house sendiri turunnya seperti apa Mas? Ya itu tadi seperti yang saya kita belum bicara tahun 2020 loh ya. Kita bicaranya sebelumnya ini ya, gimana? Ya karena ya buat para pengusaha aja yang baru mulai gitu misalnya. Ya, kita emang harus siap sih Mas, kayak ada coban pasti ada. Yang nanti kayak kehilangan toko itu ada. Terus kebetulan tim saya dulu yang habis ke kemalingan toko itu 2 bulan itu yang jaga satunya itu kecelakaan meninggal. Berarti kan kayak 2016 itu wis kayak apa ya, kayak ujian berat bagi saya juga. Saya mau melangkah membuka lagi, jalan lagi offline atau terusin online nih atau apa nih, kan saya bingung juga di situ. Nah, akhirnya itu ya saya sambil kerja dulu di kementerian juga. Nah, kalau sebelum jadi ini dulu jualan kaosnya apa Mas? Ya kaos dari brand-brand gitu juga. Oh, ngambilin reseller ya istilahnya ya. Toko-toko masih kelas ya kecil lah Mas. Kecil banget. Lokasinya ada di mana? Di depan sini di Banyumanik. Oh, di Banyumanik juga. Dulu namanya awalnya tuh How Clothing Store malah. Oh, How Clothing Store. Sebelum How ke Apparel. Sekarang jadi How Apparel. Iya. Nama How-nya tetap nggak ditinggal ya? Iya. How. Ya, saya milih nama yang gampang diingat aja, yang 3 huruf kan cukup lah. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Untuk Mas Renji, di dalam kata cerita sendiri, apa hal-hal yang sudah dilakukan dalam berusaha dari bulan Mei sampai sekarang Mas? Sebenarnya di kata cerita sendiri tuh banyak banget, malah saya belajar banyak banget gitu Mas. Dari mulai cara masarin barang gimana, terus bikin postingan yang menarik gimana, terus caption biar menarik pembeli, persuasif itu gimana. Terus saya pokoknya dari kata cerita ini belajar banyak banget tentang marketing, jualan kayak gitu. Kalau Mas desain, soalnya kan Mas Renji kan clothingnya masih online ya. Iya, betul. Dan kalau zaman sekarang jualan online pasti gampang sih. Bener. Tinggal memanfaatkan marketplace, platform yang ada dimanfaatkan semua. Ya. Terus kalau dari teman-teman sendiri supportnya seperti apa, ada ya? Kalau teman support biasa rajin beli nggak teman-teman? Ya pertama jelas mesti nawarin ke teman-teman dulu. Dari relasi terdekat dulu kita tawarin, ini ada produk baru nih. Kalian mau nggak? Ini tuh, tubuh bos. Ya jelas, ini. Konco, lari sila. Biasa itu. Tapi kan semakin kesini, semakin ada orang-orang yang istilahnya stranger yang beli kan? Bener. Dari kenalannya temen itu, dari temen itu punya kenalannya cerita lagi dari mulut ke mulut, terus jadi makin tahu, terus beli di kita gitu Mas. Kalau di kata cerita sendiri, apakah hanya terus sekarang katanya, kita kan sempat ngobrol dulu nih sebelum kita ada interview ini. Kata cerita sekarang hanya di kata-kata apa sudah bermain desain gambar nih? Ini kita mau coba, kan emang awalnya sebenarnya nggak cuma kata-kata, ada parodi. Nah kita baru mau masuk yang ke parodi kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada desain atau brand sebelumnya yang udah ada, terus kita parodiin desainnya kayak gitu Mas. Oke. Tapi tetap original ya? Masih original. Alhamdulillah. Jadi desain sendiri tanpa duplicated ya? Iya. Bukan plagiat. Ya, oke lah. Itu yang paling penting kan pemirsa. Terinspirasi itu boleh, tapi jangan meniru persis ya. Kalau meniru persis itu namanya jiplak. ATM amati tiru tanpa modifikasi ya. Waduh, ya modifikasi tuh Mas. Oh ya, modifikasi. Oke, kalau dari Mas Arifin sendiri setelah berjalan 2016 sampai sekarang, How Apparel dari online clothing offline dan online clothing store sekarang jadi rumah konveksi. Sudah berapa Mas yang masuk di sini? Apanya nih Mas? Orderannya? Banyak ya? Ya lumayan alhamdulillah Mas. Dari Mas Renji ini rajin nggak ini ngomong? Ya lumayan. Kalau ini tuh pasarannya, sablonannya untuk nyablon apa aja Mas? Produksinya semisal ada yang bisa bikin
kaos kerah, apa hanya kaos sablon aja, apa jaket, apa worksheet, apa gimana? Macam-macam ya Mas, yang berhubungan dengan apparel sama clothingan kita yang kita pakai sehari aja sih. Kita bisa bikin dari kaos, bisa terus polo shirt, jaket, hoodie, topi, masker yang paling ramai sekarang. 2020 hingga 2021 masker tetap yang utama. Ya, Oke, ini kan Mas Arifin ini kan banyak ya produksinya ya. Yang paling sering anak-anak misalkan dari generasi dari Mas Renji dan teman-temannya itu yang paling sering pesennya apa Mas? T-shirt Itu ya buat di sablon sama? T-shirt ya. dengan desain mereka sendiri. Kalau melayani kantor-kantor itu juga? Ya, dari seragam kantor sampai ya pakai seragam sih Mas, sampai apa ya workset lah. Nah ini kan sekarang kan dari tahun ke tahun kan teknik pencablonan itu kan banyak sekali tuh Mas. Dari Mas Arifin sendiri yang disediakan dari How Apparel ini, apakah segala teknik pencablonan dan apa gimana? Ya kita di How Apparel itu kita ada pelayanan itu sablon satuan. Satuan juga bisa. Ya. Wah ini pemirsa yang sekarang hobi desain sendiri bisa disablon di sini. Satuan. Selain satuan, lusinan sampai ribuan ya. Jadi Mas, lanjut Mas. Ya, satuan kita ada mesin, kita ada teknik sablonnya DTG dan DTF sama polyflex. Ada tiga itu. Kalau yang lusinan? Lusinan kita pakai plastisol, rubber, distart, SW dan lain-lain Mas, banyak sekali. Banyak sekali ya kategori teknik pencablonan. Dari di sini sendiri pegawainya ada berapa Mas? Pegawai di sini yang aktif buat kerja itu 3 orang Mas. 3 orang. Kalau orderan banyak tetap itu. Nanti ada borongan juga. Oh Kita ada tim bayangan lah ibaratnya. Tim shadow ya. Tim shadownya. Buat tim kerja yang aktif, yang aktif. Nah, kita bicara 2020 hingga 2021. Mas Renji dari Kata Cerita bulan Mei ya. Bener. Itu tanggal 12. Pandemi sudah merajalela. Bener banget. Kita seluruh dunia semuanya kita sedang prihatin dengan adanya COVID-19 dan Mas Renji memutuskan untuk membuka usaha. Betul. Membikin clothing line Kata Cerita. Itu jarang sekali dilakukan karena banyak ketakutan karena perekonomian sedang menurun. Benar. Kenapa Mas Renji berani membuka Kata Cerita? Kalau itu awal buka Kata Cerita ya kita nggak terlalu mikir sejauh itu loh Mas, nggak mikir macam-macam yang nanti gimana. Penting kita coba dulu gimana respon pasar. Nah kita baru bisa nyesuaiin lah nanti setelah kita tahu hasilnya gimana kita yang nyesuaiin. Jadi justru Mas Renji ini punya strategi unik bertahan di tengah pandemi dengan membuka usaha baru ya? Ya betul. Nah. Beda. Nah kalau itu apa yang membuat Mas Renji terpancing untuk membuat usaha di tengah pandemi? Sedangkan usaha lain itu malah ada yang menutup tokonya, ada yang kesulitan buat menjual, apa gimana Mas? Gimana ya? Kan kalau pandemi gini kan ya tahulah banyak orang pada nyimpen duitnya mereka kan pada nggak dipasarin semua. Saya malah mikirnya gimana Mas saya buat dapetin uang lagi gitu loh. Enggak. Dan kan meskipun pada nyimpen duit kan nggak semuanya gitu Mas. Mesti kan tetap ada yang mereka yang ngabisin uangnya buat beli barang-barang yang lain lah. Istilahnya biar tetap perekonomian berjalan lah. Itu kan malah dapat menginspirasi orang-orang tetap buka usaha lah, intinya buat berwirausaha ya. Penting berani dulu lah, coba dulu Mas. Kan kalau kita nggak tahu, nggak nyoba dulu kan kita nggak tahu hasilnya kayak gimana kan Mas. Daripada cuma nanti gini terus nggak jalan jadinya. Wah itu sungguh luar biasa pemirsa, semangat anak muda Mas Renji dari owner Kata Cerita ini. Semangatnya sangat menggebu-gebu. Semoga Kata Cerita tetap berjalan terus ya. Amin terus Mas, amin. Terus Mas Arifin, usaha distro clothing, sablon, jelas sekali terkena terpukul oleh pandemi COVID-19. Strategi dari Mas Arifin untuk bertahan di tengah COVID ini. Ya pandemi ini cukup memberikan pelajaran banget sih Mas. Di semua lini usaha sih sebenarnya. Nah kebetulan kan awal Maret itu ya. Itu sangat-sangat kebetulan. Saya ada sedikit cerita kan waktu saya keluar dari instansi. Tiba-tiba pandemi, keadaan istri saya hamil tua melahirkan. Wah sempat pusing banget Mas. Sampai omset itu anjlok Maret sampai April itu 2 bulan itu. Pesanannya di reschedule apa cancel Mas, cancel apa tetap di cancel, seperti cancel ngomongnya dengan ya bahasanya pending tapi tak berkesudahan gitu. Oke.
nggak tahu lah maksudnya. Ini pemirsa, kita selesaikan dulu segmen 2. Nanti kita akan lanjut lagi lebih dalam sama Mas Arifin dan Mas Renji. Tadi Mas Arifin kan belum selesai ceritanya. Coba lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjut lagi setelah tadi terpotong jeda iklan. Mas Arifin, tadi belum diselesaikan loh ceritanya. Ya, itu buat cobaan di bulan Maret April sih Mas. Dari omset itu 1 bulan itu ya cuma 5 juta. Dan saya harus bayar karyawan, operasional dan lain-lain. Termasuk juga yang tadi kita ceritain istri saya ambil tua. Itu kendala pun dalam bulan. Oke, terus setelah dari perjalanannya Maret, April, Mei, Juni, Juli orderan sudah mulai masuk ya Mas ya? Iya, sudah mulai. Jadi di sini pandemi ini yang paling banyak diproduksi apa ini? Ya masker sama kaos sih. Masker ya. Nah, ini top skornya masih masker ya? Ya, lumayan Mas. Udah berapa? Kalau boleh tahu udah berapa Mas yang di masker itu sekitar kalau udah masuk dulu di perhubungan 5.000, Pemkot 500. Ya hampir 20 ribuan. 20.000 masker tahunnya sudah dicetak, diproduksi oleh How Apparel, luar biasa. Ya, kembali lagi ke Mas Renji nih. Oke Mas Renji, dari kata cerita sendiri 2021 hampir 1 tahun, rencana yang paling dekat yang akan dilakukan dari kata cerita itu apa Mas? Yang jelas masih bakal ngerilis artikel-artikel tentang parodi gitu sih Mas. Sama nambah apa sih bentuk produk yang lain loh. Kalau selama ini kita masih produksinya bentuknya teaser semua. Nah, kita pengen nyoba yang lain lagi. Misalnya jas-hujan gitu. Oh, enggak jas-hujan ya. Motor, enggak ada motor. Produksi ya hoodie lah. Oh, hoodie ya. Kemungkinan. Nah, terus mungkin tambah lagi. Terus untuk strategi promosinya di 2021 ini apakah akan ada diskon atau ada apa gimana? Kalau diskon kita udah nerapin dari akhir tahun 2020 kemarin Mas. Oh sudah? Ya, kita nerapin bentuknya voucher. Jadi voucher itu ada 2 diskonnya nih. Yang pertama diskon potongan, sama yang satunya potongan kain apa potongan? Potongan harga. Potongan harga sama voucher. Tapi ada syaratnya. Kalau mau yang potongan harga minimal pembelian 2 pieces. Kalau potongan harga. Terus suruh tag 100 temanmu. Oh enggak. Pas itu kalau gitu model mereka itu yang enggak suka Mas. Ribet. Jadi cuma syaratnya itu beli 2, nanti kita kasih voucher di dalam packagingnya. Oh, oke. Voucher menginap. Voucher menginap. Ya, siap. Amin. Di Mekah ya. Amin. Oke, dari tadi tuh kita ngobrol-ngobrol sama Mas Arifin sama Mas Renji. Tuh kamu belum promosi loh. Kata cerita itu
bisa dipesan di mana, terus ada di sosial medianya atau gimana? Ke pemirsa dulu dong. Oke, pemirsa, Kata Cerita sendiri sekarang kita udah ada di marketplace, kita ada di Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. Itu sih, sosial medianya Instagram. Sosial media kita ada Instagram sama Facebook, tapi mainly aktif Instagram. Instagram, terus kita ada Twitter sama TikTok juga. Kita mulai nyoba-nyoba mau buat konten di TikTok juga. Mas Renji yang enggak joget-joget juga. Masa joget-joget, Mas? Saya kira loh bisa. Terus tadi kan diskon udah. Terus di 2021 ini kedepannya tadi selain Hoodie apalagi kedepannya pasti ada dong rahasia-rahasia yang akan belum apa masih rahasia? Ya rahasia lah Mas, nanti kalau udah ketahuan kan ya. Oh iya, nanti ditunggu aja. Ditunggu aja. Di update-nya di Kata Cerita. Instagramnya @katacerita Semarang. Nyambung semua. Kata Cerita Semarang. Oke. Kalau boleh buat produk-produk karena ada Semarangnya, buat kata-kata cerita tentang Semarang dong. Nah, bentar lagi nih Mas. Oh, ada. Gitu. Sudah disiapkan ya? Udah. Ini Mas Arifin sudah nunggu loh. Wong belum dirilis aja udah ada yang tanya-tanya Mas belinya. Udah ya? Udah. Jadi aktif kan sempet kayak kita kayak bikin konten apa gitu. Bukan, ngasih kayak Ki mau buat kayak gini kira-kira gimana? Cari penilaian dari teman-teman sekitar kita lah. Ada yang langsung habis lihat aku mau beli, tapi kita pending dulu, nantilah urutannya ada urutannya tentang Semarang ya. Iya. Oh. Siapa tahu tag Semarang Pemkot nanti kita promosikan lagi. Siap. Ya, biar relasinya terus customernya juga semakin banyak. Siap. Oke, Mas Arif ini sekarang kembali lagi di How Apparel. Kita kan udah ngobrol-ngobrol tadi dari awal perkenalan strategi bertahan bisnis di tengah pandemi hingga jalan tahun 2021 How Apparel akan menjadi seperti apa? Ya tetap kita di patternnya kita sebagai produsen kaos Mas, clothingan gitu. Ya tetap tingkatan kualitas juga. Kita perlu tetap kita update di SDM dan di bisnis juga. Kalau tadi bicara tingkatkan kualitas, kalau menghadapi komplain-komplain dari customer itu gimana Pak? Biasanya ada nggak customer yang komplain soal tetap ada sih Mas. Pasti ada dari beberapa kita ada yang reject. Ya kita ganti bisa sih Mas. Langsung ganti meskipun ganti hanya 2 piece apa ya, itu tetap kita kalau buat diganti baru. Oke, pemirsa itu sangat luar biasa soalnya kan dari sablon sendiri itu kan untuk screen filmnya kan ya kosnya tinggi ya Mas itu kalau buat satu film hanya buat 2 kaos misal yang film yang lama udah nggak kepake gitu ya Mas ya. Kan soalnya kalau di sablon kan lebih ke tenaga manusianya sih Mas. Kan kita dari berapa warna nih, 1 warna atau 8 warna, kita kan 1 warna biasanya 1 screen gitu. Jadi yang bikin lama kan di sini. Nah ini di sini range harganya tadi kita belum ngobrol. Oh iya, ini Mas Renji juga minimal lah, harga minimal yang customer boleh tahu untuk standarisasi produksi kaos di sini itu start mulai berapa? Startnya kalau buat sablon satuan itu 100.000 Mas. 100.000 itu yang sudah didapatkan apa aja Mas? Kaos sama sablonnya ukuran A3 lah. A3 ya, jangan yang full print kaos ya. Enggak. Kalau yang buat lusinanya lebih murah Mas rate-nya. Paling ya 55.000. Paling harga paling startnya dari 55.000 untuk pembelian 12 piece dengan standar kain Cotton Combat 30S. Kalau mau baju partai ada juga kita itu lebih murah lagi. Oh kain istilahnya jangan baju partai lah, kain yang saringan tahu lah. Aduh sebut kain yang low lah istilahnya ya yang sesuai budget aja sih Mas kita. Sesuai budget yang menyesuaikan. Mending kalau kamu ya kontak kita aja. Maksudnya budget berapa, jumlahnya berapa, desainnya kayak gimana, kita hitungkan. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa bawa kainnya di sini ya Mas ya. Contoh sabunnya. Ini Mas saya pengen warnanya seperti ini. Ini desainnya sudah siap. Biasanya customer di sini nerima jasa desain juga nggak Mas? Ya kita dari jasa desain Mas. Oh juga bisa. Kita kan ada katalog kain. Misal kita customer butuh warna apa, kita konfirmasi. Nanti bisa katalognya butuh warna ini Mas. Berapa desainnya apa aja nanti kita hitungkan lagi. Oke. Terus di sini dari Mas Arifin, How Apparel dong dipromosikan ke pemirsa. Kalau mau ke sini itu alamatnya mana, sosial medianya apa, terus promosi-promosinya apa aja Mas? Untuk teman-teman kalau mau bikin kaos ya, clothingan dan lain, kita Instagram kita di How Apparel. Untuk lokasinya ini bisa di Google Map aja, kita ada Google Mapnya di How Apparel juga. Facebook kita ada How Apparel sama fanspage Facebook
Ada ya. Ada. Dan kita baru mulai TikTok juga. Cuma Oh, TikToknya baru mulai. video Langsung. progress aja Oh, sih. enggak, yang joget-joget juga. Ada. Kemarin sempat nge-share kan. Itu cuma Kayaknya tuh asik sih, saya lihat di statusnya Mas Arifin tuh, wah lemes banget nih jogetnya. Oke, sekarang kita sudah masuk sesi-sesi akhir Mas di acara Ini Usahaku. Berbagi tips boleh ya buat pengusaha, orang yang mau memulai usaha, orang yang sudah mulai usaha di tengah pandemi atau sebelum pandemi. Oke Mas, tips-tips lah. Tips ya. Ya. Dari siapa dulu ya? Dari Mas Arifin dulu. Ya, karena kan yang sudah berpengalaman mungkin ya. Belum seberapa. Sepak terjangnya udah banyak. Ya, oke Mas Arifin dulu. Ya untuk tipsnya kalau mau bikin usaha sih yang penting yakin dulu Mas. Yakin dulu, pasti laku lah. Karena ya udah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Rezeki udah ada masing-masing, kita lihat aja dari saudara kita yang pedagang nasi goreng, ceceran ya payu semua ya. Jadi nggak usah takut, tetap kita yang namanya usaha ikhtiar itu ya tetap yakin aja sih, semangat terus. Pokoknya jangan kedul, pokoknya hindari pikiran negatif, wah misalnya rapayu piye, anu piye wis hilang wis, yakin mantap aja. Pokoknya jalan terus ya. Jalan terus aja. Oke, kalau Mas dari Mas Renji. Setuju sama yang diomongin Mas Arifin. Emang kalau mau bisnis itu percaya aja dulu. Daripada banyakan mikir, mending coba aja langsung daripada banyakan nanti malah akhirnya nggak jadi eksekusi kan, malah rugi Ya, waktu. jadi usahanya juga ya. Apalagi apalagi kita yang masih muda-muda nih sama saya nih. Kalian tuh umurnya masih panjang. Jadi cobain semua dulu. Semua usaha ya. Ya, cobain dulu aja semua. Nanti kan bakalan kalau udah nemu sesuatu yang klop kan udah nanti kan di situ terus jadinya kalian tahu gimana. Daripada penasaran gitu loh. Nanti nyesel waktu tuanya kan gak enak. Ya, ini sangat luar biasa pemirsa. Dua pengusaha dari dua generasi juga ya, tentunya. Generasi apa nih? Mas Renji ini yang pengusaha milenial, Mas Arifin ya milenial juga kolonial. Jajan. 90-an ya, generasi 90-an lah. Ya, Kalau Mas Renji kan generasi 2000-an lah, kita bicaranya gitu aja. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada teman-teman yang terinspirasi, ada yang mau beli clothingannya dari Mas Renji di Kata Cerita, ada yang mau produksi kaos bisa langsung ke Mas Arifin dari How Apparel. Semuanya tadi sudah ada di sosial medianya masing-masing. Kalian bisa search di situ, kalian bisa baca-baca lihat-lihat apa sampelnya seperti apa, contoh desain seperti apa, sablon itu seperti apa. Ya pokoknya langsung aja lah kontak masing-masing. Kalau mau beli kaos bisa, sablon kaos juga bisa. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Ini Usahaku setiap Jumat jam 9 pagi hanya di channel YouTube-nya Pemkot Semarang. Terus juga pemirsa yang mau usahanya diliput sama kita, langsung aja DM atau komen di Semarang Pemkot, sertakan nama usaha, tempat usaha, kontak person, nanti akan dihubungi sama admin kita buat janjian sama kita untuk kita liput gratis. Kita promosikan usahanya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam dari saya Mas Daniel Arif Sanjaya. Saya Arifin How Apparel. Saya Renji Roazar, bisa dipanggil Renji. Ya. Renji Roazar. Jumpa lagi di episode Ini Usahaku selanjutnya. Saksikan terus program Ini Usahaku.